Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam untuk semua kita. Saya berdoa supaya keadaan saudara hari demi hari semakin baik ya. Mari kita menyembah Tuhan, kita bebaskan roh kita supaya hadirat Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari biarkan Roh Kudus menolong saudara. Biarkan Roh Kudus mengurapi saudara. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Sambil angkat tanganmu katakan Yesus. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, biar memenuhi hidup kami. Hadirat-Mu kekuatanku, menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu kekuatanku. Benar Tuhan, imanku teguh ketika kami mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidup. Panggil Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Korana lamo rekarana lamo syarala baranamo
Rikarana lama yase. Haleluya. Tuhan. Korana barana lamu. Kirarana lama yase. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab hadirat-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kau yang kami perlukan setiap hari, kami membutuhkan setiap hari. Dalam nama-Mu kami bertelut, sebab kami memerlukan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu, Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Benar Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Katakan, Yesus, dalam nama-Mu ajari kami Tuhan bertelut kepada-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ajari kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama-Mu ku bertelut. Yesus, dalam nama-Mu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Mari sembah Tuhan. Korarana labu, Rikarana labu, Korarana lamasi, Haleluya. Kami
Kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, dalam nama-Mu ku berdoa. Kau Tuhan Yesus, Yesus kami merasakan Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Yesus, ku perlu Kau. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi hidup kami, dan kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, supaya kami sekalipun hidup dalam dunia ini, kami hidup secara natural, tapi kami juga bisa hidup secara supranatural. Tuhan, di masa-masa sukar, di masa-masa krisis seperti ini, kami perlu memegang teguh janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Sekarang kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ya. Mari saya ajak saudara membaca Yohanes pasal 4, nanti Pak Harki akan membaca ayat-ayat ini. Di dalam ayat ini ada satu kunci. Kalau saudara mau bertanya, Pak, judulnya apa renungan kita pada hari ini? Saya beri renungan hidup secara supranatural sekalipun ada di alam yang natural. Saudara, orang hidup ini bisa memilih sih, mau hidup yang natural, artinya tidak ada intervensi Tuhan,
Atau kamu pengen hidup secara natural, tapi saudara membiarkan Tuhan mengintervensi hidup saudara, sehingga hal-hal yang supranatural bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, apa itu Pak hidup secara supranatural? Saya definisikan dulu ya, supaya saudara bisa mengerti. Hidup saudara supranatural itu adalah hidup yang terjadi oleh karena intervensi alam roh atau intervensi alamnya Tuhan atau intervensi dimensinya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita yang natural ini. Jadi perkara-perkara yang dimensinya itu Tuhan, tapi bisa termanifestasi di dalam hidup saudara. Nah, itu dimensi supranatural. Kalau yang natural ya semua yang ada hukum-hukum alam. Contoh, kalau orang berjalan di atas air, itu nggak mungkin tuh. Nah, itu pengalaman supranatural. Kalau beras saudara diciduk, terus nah itu supranatural. Karena kalau biasanya diciduk lama-kelamaan jadi habis gitu. Nah, kok kenapa? Pengalaman banyak saudara. Banyak orang yang mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Kayak janda yang 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Dia menuangkan minyaknya di dalam botol, padahal yang dituang itu dikit. Ya, yang dituang itu tinggal buli-buli dikit dituang. Kok ngalir? Kalau sekarang aplikasinya gimana Pak? Saudara mungkin punya duit dikit, gak banyak. Tapi kamu tetap berkelimpahan. Gitu. Gak bisa habis. Nah, itu supranatural itu. Tuhan itu yang ngatur. Saya punya teman pendeta, tapi sekarang udah dipanggil Tuhan. Dia sakit. Dia cerita pada waktu mengalami kesusahan. Maka hamba Tuhan ini, dia berdoa gini, Tuhan, biarlah beras yang ada di tempayan ini tidak akan pernah habis sampai datang mujizat pertolongan Tuhan. Jadi dia punya tempat penyimpanan beras. Yang dia ambil, dia nggak berani lihat. Pokoknya diambil aja sepanjang bulan itu dia tidak pernah kekurangan. Bulan berikutnya nggak pernah kekurangan. Sampai dia 3 bulan baru ada mujizat. Coba bayangin. Nah, pengalaman-pengalaman itu namanya pengalaman apa saudara? Supranatural. Coba sekarang ya, kita belajar kitab Yohanes pasal yang keempat. Hidup kita ini ada pilihan sih. Saudara bisa memilih hidup jalan sendiri dengan jalan sendiri atau jalan mau berjalan dengan Tuhan. Ya. Judulnya Yohanes pasal yang keempat. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya. Saya pengen supaya saudara membaca terlebih dahulu. Ini perempuan yang tidak baik, tetapi yang hebat adalah perempuan ini dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan sampai seluruh kota Samaria. Coba mulai kita baca ya. Ayat 39, 40 dan 41. Silakan Arki. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Bersaksi perempuan itu. Terus? Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ya. Saudara perhatikan ayat ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Jadi bagaimana orang ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di satu kota. Coba bayangkan,
Bersaksi untuk satu orang aja sulitnya bukan main, betul nggak saudara? Memenangkan satu atau dua orang saja perlu effort yang besar. Orang ini memenangkan seluruh kota Samaria. Kalau saudara pergi ke Israel, Samaria sekarang ada di wilayah Palestina. Wilayah ini sekarang dimiliki atau diduduki oleh orang-orang Palestina. Nah, di kala itu orang Samaria ini orang yang dianggap second class daripada orang Yahudi. Bagaimana caranya kok orang ini bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil sampai seluruh kota percaya kepada Yesus? Ini sesuatu menurut saya sesuatu yang tidak mungkin dia kerjakan secara natural. Ini pasti pekerjaan Tuhan secara apa saudara? Supranatural. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat, Pak, bagaimana caranya supaya hidup saya bisa dipakai Tuhan, ya, hidup saya yang natural ini bisa dipakai Tuhan secara supranatural. Saudara banyak ya, misalnya saudara di kantor, saudara bisa dipakai Tuhan jadi saksi di kantor. Saudara bisa jadi saksi di tempat perusahaan di mana saudara bekerja. Bahkan kalau di dalam pelayanan, Tuhan bisa memakai saudara untuk melayani begitu banyak orang. Dan orang itu berubah hidupnya, diberkati. Nah, saya berdoa supaya saudara bisa belajar dari perikop ini. Bagaimana orang ini bisa mengalami perubahan yang begitu radikal. Dan akhirnya bisa mengalami pengalaman supranatural yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Coba mari kita membaca bersama dalam Yohanes pasal yang keempat, rahasia pertama ya. Apa yang menyebabkan orang ini mengalami perubahan yang luar biasa? Mari baca ayat 3, 4, sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Stop dulu. Ia harus melintasi daerah Samaria. Perhatikan ya, kata harus artinya Yesus sudah punya apa saudara? Rencana. Karena pergi dari Yudea ke Galilea itu bisa memakai cara bermacam-macam. Gak harus melintasi Samaria karena Samaria ini daerah bukan Yahudi. Dia bisa melalui jalan yang berbeda. Gak harus lewat. Semua bisa lewat daerah Yahudi. Tapi dia sengaja harus melintasi. Kenapa harus? Lanjut. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, terus? Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya, stop. Sekarang, Pak, apa rahasia supaya kehidupan saya ini bisa mengalami perubahan dan bahkan saya bisa mengalami kehidupan yang supranatural seperti kayak tadi perempuan? Nomor satu, saudara harus bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi perempuan ini titik tolaknya kapan? Waktu dia bertemu Yesus. Waktu dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, Yesus memang dengan, tulis kata-kata tadi, ia harus, ayat yang keempat, melintasi Samaria. Kenapa dia harus? Ya Yesus sudah punya rencana membawa orang Samaria ini, perempuan ini, untuk ketemu dengan dia. Orang di dunia ini boleh hebat, boleh pintar, tapi dia tidak akan pernah bisa punya pengalaman supranatural, kecuali dia bertemu dengan Tuhan. Jadi perjumpaan saudara secara pribadi dengan Tuhan, atau saudara mengalami kelahiran baru,
itu adalah titik tolak seseorang mengalami pengalaman supranatural. Jadi kalau saudara pengen mengalami pengalaman supranatural, intervensi Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara syarat nomor 1, saudara bukan beragama. Bukan saudara beragama Kristen, maka pengalaman supranatural terjadi, bukan. Yang bisa mengubah seseorang itu bisa mengalami pengalaman sorga dalam hidupnya ketika dia bertemu dengan Yesus. Pak, kenapa Yesus menjadi persyaratan? Oh iya, karena Bapa mengenal kita hanya melalui Yesus. Jadi kalau saudara tidak bertemu dengan Yesus, saudara tidak akan pernah dikenal oleh Bapa. Sorga tidak akan pernah intervensi hidup saudara. Tapi orang yang bertemu dengan Yesus, orang yang bukan sekedar beragama, bukan sekedar punya agama Kristen, tapi dia punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. It's very important. Sebab begitu saudara mengenal Yesus, itu sorga langsung mengenal saudara. Namamu masing-masing dikenal oleh Bapa. Coba saudara chat ya, saudara chat. Waktu saya bertemu Yesus, maka sorga mengenal hidup saya. Nah, saudara tidak mungkin bisa melihat sorga, saudara tidak mungkin bisa mengalami pengalaman yang sorgawi, atau saudara tidak mungkin pengalaman intervensi Tuhan dalam hidup saudara, kecuali saudara punya perjumpaan dengan Tuhan. Makanya betapa pentingnya semua orang Kristen wajib lahir baru. Wajib. Harus mulai punya pengalaman perjumpaan. Jadi bukan sekedar saudara beragama. Saudara wajib mengenal Tuhan secara pribadi. Sebab tanpa perjumpaan saudara dengan Tuhan secara pribadi, saudara tidak mungkin bisa mengalami pengalaman yang supranatural. Jelas ya? Kenapa? Ini rahasia. Makanya saudara penting sekali. Saudara tuh minta sama Tuhan. Tuhan, aku pengen berjumpa dengan Tuhan. Mungkin ada saudara yang belum pernah mengalami pengalaman pribadi, pertemuan saudara dengan Tuhan. Kalau saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Kapan saya mengalami perubahan? Ketika saya bertemu dengan Tuhan. Di mana Pak ketemu dengan Tuhan? Di tempat praktek itu. Di tempat praktek saya, lagi praktek biokimia, tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Wiryo, ikutlah aku. Saya tuh nggak pernah dengar, karena samping kanan kiri saya tidak ada orang. Tiba-tiba saya menangis dan saya mengalami jamahan Tuhan. Dan saudara tahu nggak, nikmatnya dekapan Tuhan itu luar biasa. Coba minta sama Tuhan. Ada lagu bagus. Dekatku penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Aku mau terbang lebih tinggi. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Minta sama Tuhan supaya kau didekap erat. Dekapku, benar Tuhan, penuhi dengan kerinduan kami. Alirkan kasih-Mu dalam hidup kami. Bawa kami dekat padamu. Kerinduan kami, kebutuhan kami Tuhan, dekat padamu. Ku kan
Hanya ketika kami dekat denganmu, kami bisa melintasi badai. Karena rohmu menolong kami, mengangkat kami. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, apa kesukaan Bapak melebihi semuanya? Dulu waktu saya ditanya sama orang, apa Pak paling suka? Makan sate, saya bilang gitu. Makan gado-gado. Sekarang enggak. Sekarang apa yang Bapak suka? Saya pengen dekat sama Tuhan. Asik loh. Saya tidak punya kesukaan yang lain. Saya udah keliling di 5 benua, pergi ke 5 benua. Tapi itu saya tidak pernah bisa menikmati kedekatan, cinta dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain hadirat Tuhan. Ini jujur ya, saya cerita. Saya udah disuruh Tuhan pelayanan keliling dan pergi ke negara atau negara yang lain, ke 5 benua. Amerika, Australia, Asia, Eropa, Afrika. Saya udah keliling nih. Dan tempat yang paling indah adalah ketika saya bertemu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan adalah is the best place. Tempat yang terbaik untuk saudara dan saya menikmati Tuhan. Oke? Itu rahasia pertama. Pak, rahasia kedua, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami pengalaman supranatural? Yang kedua ya, mari buka Yohanes pasal yang keempat. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ayat yang ke-16, 17, 18, silakan dibaca. Ayat 16. Ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya. Yang pertama tadi, saudara harus punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kenapa Pak harus berjumpa dengan Tuhan jadi persyaratan? Karena sorga mengenal saudara melalui Yesus. Oke? Yang kedua sekarang, setelah saudara bertemu dengan Tuhan Yesus akan berurusan dengan area yang paling secret dalam hidup saudara, yang namanya dosa. Jadi kalau gitu rahasia kedua apa Pak? Supaya saudara mengalami pengalaman supranatural, saudara harus membereskan dosa itu dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang bekas orang berdosa. Paulus, dia bisa dipakai Tuhan sedemikian rupa. Bahkan Rasul Paulus pernah hampir-hampir tidak diterima oleh Yakobus sebagai sokong guru gereja. Oleh karena dia pernah membunuh, dia pernah menganiaya orang Kristen, makanya dia ditolak. Tetapi Tuhan tetap bisa memakai Rasul Paulus, bahkan dia bilang, saya ini rasul yang paling hina, tetapi aku ini dipakai Tuhan untuk menyatakan rahasia-rahasia firman. Bahkan kalau saudara melihat perjanjian baru, itu sebagian besar adalah tulisan Paulus. Pelayanan Rasul Paulus, waduh, gak ada bandingannya saudara, dengan semua rasul-rasul yang lain. Padahal dia dulu pembunuh, jadi Tuhan tuh bisa memakai orang-orang dengan cara yang ajaib, dahsyat, selama dia mau membereskan dosanya. Rasul Paulus langsung dia gak mau membunuh, gak mau benci sama orang Kristen, berbalik. Makanya kalau saudara punya musuh, harus cepat beresin. Kalau saudara ganjel di hati, sakit hati, dendam, kecewa, beresin cepetan. Supaya Tuhan bisa mengalir. Perempuan ini kenapa bisa jadi saksi bagi banyak orang? Kenapa ya? Nah, ini rahasianya.
Rahasianya karena ketika Yesus berkata, pergilah panggillah suamimu. Dia bisa tuh bohong sama Yesus juga bisa. Bilang gini, baiklah Tuhan, saya panggil ya suami saya. Bisa juga. Bisa juga. Tetapi perempuan ini dia memilih untuk terbuka kepada Yesus. Waktu dia belajar terbuka kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, kata perempuan itu, Tuhan, aku tidak punya suami. Dia langsung jujur gitu. Dia langsung jujur dan kemudian bisa terbuka. Kok bisa ya? Biasanya orang pertama kali itu datang ketemu sama orang itu sulit sekali terbuka. Tetapi kalau orang yang mau dipakai Tuhan atau orang yang pengen mengalami pengalaman supranatural, dia tidak bisa menyimpan dosa. Karena surga tidak bisa berurusan dengan, tidak bisa bekerja melewati orang-orang yang dosa. Karena surga itu kudus, suci. Makanya 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan itu bisa intervensi hidup saudara kalau saudara bereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak bereskan dosa, Tuhan itu nggak bisa bersatu. Tuhan nggak bisa bersekutu dengan orang yang berdosa. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak bisa memanifestasikan dirinya kepada orang yang berdosa. Kepada orang yang menyimpan dosa. Kepada orang yang mempertahankan atau suka dengan dosa. Makanya saya tidak mentolerir sedikit pun dosa di dalam gereja. Kalau ada orang-orang yang menganggap remeh dosa, akan berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan gak kelihatan, ya berurusannya sama saya. Saya ini sabar. Ya, saya ini orang yang sabar. Tapi kalau ada orang yang berdosa, saudara mesti ketemu dengan saya yang keras. Why? Karena kalau itu dibiarkan, dosa itu dibiarkan, dosa itu akan menggerogoti hidup kita. Dosa itu akan menghancurkan pelayanan kita. Saudara mau nggak hidup ini mengalami banyak pertolongan Tuhan? Kalau saudara pengen, saudara terbuka. Minta sama Tuhan, Tuhan selidiki aku. Supaya aku bisa hidupku terbuka. Selidiki aku Tuhan. Supaya aku bisa bebenah. Perempuan Samaria ini dia langsung, saya kagum ya lihat ya. Kok bisa baru ketemu di sumur, kok bisa ketemu dan langsung aku, Tuhan nggak, Tuhan, aku tidak punya suami. Itu Yesus langsung bilang, benar ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau telah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang kamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara ya, kalau saudara pengen punya pengalaman supranatural, bukalah hati kita. Tuhan itu senang searching hati kita. Dan kalau dia menjumpai hal-hal yang tidak berkenan di hatinya, dia akan membereskan. Selama saudara mau. Mari katakan bersama dengan saya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Benar Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang sebab Kau tahu semuanya. Dan Kau menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan, telah kulihat kebaikanmu,
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau Dapati aku tetap setia. Saudara, kenapa sih kok Tuhan memeriksa hati setiap manusia? Kenapa sih Tuhan kok beresin borok-borok kita yang beginian? Karena saudara, tidak ada orang yang bisa puas karena berdosa. Saya ulangi ya, tidak ada orang yang puas karena berdosa. Wanita ini berpikir bahwa ketika dia bersuami, dia nggak puas dengan suami yang pertama, dia coba ganti dengan suami kedua. Dia berpikir kalau dapat yang lebih ganteng, lebih dada bidang, lebih six pack, wow, pasti akan lebih bahagia. Ternyata nggak bahagia juga. Yang ketiga ganti, nggak bahagia juga. Keempat ganti. Dia akhirnya, kenapa dia terbuka sama Tuhan? Karena gua udah coba Tuhan 5 kali ganti suami juga ternyata nggak membahagiakan saya. Jadi dari sini kita belajar tidak ada dosa yang bisa membahagiakan saudara. Tidak ada orang yang berbuat dosa dan happy. No way. Saudara, kalau orang berdosa itu tertuduh, terintimidasi, terkejar-kejar, hatinya gundah gulana, tidak ada damai sejahtera. Dan banyak orang yang hidup dalam dosa dikejar-kejar. Kalau orang itu mau tenang, hiduplah dalam kekudusan. Nggak ada cara lain. Dan tidak ada orang yang puas karena berdosa. Never, tidak pernah ada. Oke? Jadi, saudara gini. Tuhan, kenapa ya aku kok sulit mengalami pengalaman supranatural? Jangan-jangan ada dosa yang kita sukai, yang kita simpan, ayo kita bereskan. Oke? Kalau saudara mau bereskan, saudara akan dibawa Tuhan masuk dalam dimensi yang lebih dalam. Oke, itu rahasia kedua. Sekarang rahasia ketiga. Ayat 23 dan 24. Silakan, sekarang ini rahasia ketiga. Begitu Tuhan udah bereskan dosanya, Tuhan berhenti di situ? Enggak. Dia masuk lebih dalam. Apa masuk lebih dalam? Dia masuk lebih dalam pengertian yang makin dalam. Urusannya tadi dosa dibereskan. Sekarang yang ketiga, silakan. 24-25. 24-25. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah. 23-24. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, Tuhan langsung address ke bagian yang ketiga. Kalau saudara pengen mengalami pengalaman supranatural, maka Tuhan pasti akan mengintervensi hidup pujian penyembahan saudara. Dia akan berurusan dengan kehidupan saudara, kehidupan doa saudara, kehidupan penyembahan saudara sehari-hari. Tuhan paling senang kalau saudara bangun, Tuhan jadi prioritas utama dalam hidup saudara. Kalau saudara pengen mengalami pengalaman supranatural, saudara membuat Tuhan menjadi prioritas utama yang saudara cari. Jadi kalau bangun pagi, sudah jangan melakukan yang lain kecuali dua ini. Baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Udah. Kenapa? Nanti masak berikutnya, kerja berikutnya. Tapi kalau saya kan masuk kerja pagi, bangun lebih pagi. Pak, tapi kan saya masuk kerjanya di Jakarta, Pak. Harus lebih pagi. Bangunlah lebih pagi. Bayar harga. Karena
dimensi doa, pujian, penyembahan adalah dimensi yang bisa melahirkan sorga di bumi. Pak, kenapa sih kok pengalaman supranatural harus berurusan dengan doa, pujian, penyembahan? Coba baca Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Coba baca. Mazmur 22. Kepadamu, Bukan ayat 4, itu ayat 5 itu. padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Iya, karena Tuhan itu, dia kalau kau memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan duduk di atas pujian saudara, Tuhan hadir. Jadi kalau Tuhan hadir dalam pujian penyembahan saudara, ya kalau Tuhan hadir mujizat terjadi. Kalau Tuhan hadir kesembuhan terjadi. Jadi pengalaman-pengalaman supranatural hanya bisa terjadi ketika saudara masuk dalam dimensi pujian penyembahan. Kalau saya mau boleh tambahin, Yesus berkata, barang siapa menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah dalam doa, bahasa roh, menyembah dalam roh, menyembah dalam penyembahan dalam roh, doa dalam roh. Pak, kenapa penyembahan dalam roh kok bisa? Kenapa penyembahan dalam roh kok bisa melahirkan pengalaman supranatural? Sebab ini, coba baca Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Iya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya saudara, kenapa pengalaman supernatural kok bisa mengalir? Ya karena waktu saudara berdoa dalam roh, rohlah yang berdoa untuk saudara. Dan dia melahirkan banyak perkara-perkara supranatural yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Ya karena ini ayatnya. Makanya berdoa dalam roh. Buat ruang buat Tuhan di hatimu. Saudara mesti buat ruang untuk Tuhan. Ada lagu yang bagus. Dia bilang gini, I will make a room. Aku Tuhan pengen membuat ruang untuk Tuhan. Tuhan, masuklah di hatiku. Supaya kalau Tuhan kau buka hatimu, Tuhan masuk dan dia akan bekerja. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Dia berdoa supaya Tuhan, aku mau bikin Tuhan ada ruang dalam hidup. Kalau Tuhan masuk, dia akan merombak semua. Sebab tubuh ini sudah dibeli oleh Tuhan dan lunas dibayar. Makanya lagu ini berkata, break out the wall for all tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Your way is better. Shut up. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
And I will make room. And I will make room for you. Yes. To do whatever you want. Do whatever you want to do. To do whatever you want to. Kalau Tuhan sudah masuk beresin dosa saudara, Dia akan hadir dalam hidup saudara. Dan Dia akan rombak semua. Karena hidup saudara sudah bukan milikmu lagi. Dan ketahui Dia sudah masuk, saudara buka hatimu, dan Dia masuk, Dia akan tadi shape up the ground. Semua tradisi yang kau punya dihancurkan. Bahkan tradisi agamawi, ritual agamawi yang kita lakukan, di breakdown, dihancurkan. Supaya Tuhan bisa membangun hidupmu menjadi rumah Allah. Oke? Jadi itu yang ketiga. Tuhan itu senang kalau saudara buka hatimu. Kayak perempuan ini. Tuhan, aku gak puas sudah punya 5 suami. Jujur. Ngeri juga ya. Makanya saudara yang berniat mau punya istri atau suami lagi, ini contohnya jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba ganti. Kalau ganti mobil masih boleh ya. Tapi kalau ganti istri, ganti suami, jangan. Terakhir yang keempat, lalu kita sembahyang. Yang keempat, mari baca ayat 28 dan ayat 29, ayat 30. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, saudara perhatikan ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Coba perhatikan. Ini menarik sekali. Tadi rahasia pertama, kalau saudara catat, bikin note ya. Nomor 1, kalau mau mengalami pengalaman supranatural, saudara harus bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, oke? Bukan cuma jadi KTP Kristen gitu ya. 2, saudara akan berurusan dengan dosa. Tuhan Yesus akan berurusan membereskan dosa dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak terbuka, ya Tuhan nggak bisa berbuat sesuatu. Yang ketiga, Dia akan merombak dimensi doa saudara, dimensi penyembahan saudara. Karena kalau saat saudara menyembah, Tuhan hadir. Roh Kudus akan berdoa, waktu saudara berdoa dalam Roh Kudus akan berdoa untuk saudara. Makanya banyak yang saudara tidak tahu dan Tuhan jawab. Banyak doa yang saudara tidak naik. Kan tiba-tiba terjadi, saudara belum berdoa, belum minta. Ya karena Roh Kudus udah berdoa duluan. Bukan karena saudara nggak berdoa maka itu terjadi. Tapi yang keempat, setelah saudara itu mengalami Tuhan, saudara diberdayakan Tuhan, saudara ditolong Tuhan. Ini yang keempat. Apakah kamu bersedia dipakai Tuhan? Apakah kamu bersedia dipanggil oleh Tuhan untuk memperluas kerajaannya di muka bumi? Kalau saudara diberkati, apakah berkat itu hanya untuk dirimu? Nah, Tuhan tanya, apakah kalau kamu diberikan talenta, bisa musik, bisa nyanyi, bisa jadi WL, bisa khotbah, bisa menolong orang miskin, apakah kamu gunakan talenta itu? Apakah kamu bersediakah? Itu pertanyaan Tuhan. Untuk hidupmu dipakai untuk memperluas kerajaannya. Ini perempuan ini, dia tidak diminta oleh Tuhan. Tapi karena dia mengalami bagaimana indahnya, hidupnya dirombak oleh Tuhan. Dan hidupnya ditolong oleh Tuhan, dan bagaimana dia mengalami damai yang sesungguhnya, dan dia mengalami transformasi hidupnya. Dia tidak bisa diam, makanya dia bilang nih hebatnya 28, maka perempuan ini meninggalkan tempatnya. Tadi di situ dia butuh apa, ngambil apa saudara?
dia ngambil air. Tapi malah ditinggal, artinya gini, semua yang dahulu menjadi keuntungan bagiku, kuanggap sekarang menjadi rugi. Karena pengenalanku akan Kristus Yesus jauh lebih mulia dari semuanya. Rasul Paulus bilang gitu. Perempuan Samaria sama, bahkan nggak ditahu siapa namanya perempuan ini. Tapi begitu dia lihat Yesus, dia dapat perubahan hidupnya. Dia melihat bagaimana hidupnya mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dia bilang, gua tidak bisa hidup yang indah ini hanya sendiri. Aku pengen supaya makin banyak orang bisa mengenal Tuhan. Makanya, saudara, apa sih yang Pak yang saya bisa lakukan? Kalau saudara diberkati, saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara diangkat oleh Tuhan, jadi ketua Kersel. Saudara bisa nolong orang-orang. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang membutuhkan orang dewasa untuk dimentor, diperhatikan. Karena sekarang lahir namanya fatherless generation. Banyak sekali dan mereka membutuhkan orang yang dewasa untuk mengcover mereka. Karena sekarang banyak orang tua yang tidak care dengan anaknya. Saudara bisa masuk di sana kalau saudara berkeluarga. Oke? Saudara yang sudah dewasa rohani, saudara bisa melayani Tuhan. Saudara bisa seperti dia jadi saksi Tuhan. Bahkan seluruh kota Samaria bisa mengenal Tuhan. Wah, hebat ya. Ini luar biasa. Sebab dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan sekarang dia memperluas. Mari nyanyikan lagu ini, I Will Make a Room. Lalu kemudian saya pengen berdoa, saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara punya masalah keuangan, masalah keluarga, saudara mari kita bawa supaya Tuhan intervensi dalam hidup saudara. Yes. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make a room. And I will make room for you. Bebaskan. To do whatever you want to. Kami bebaskan To do whatever Tuhan. you want to. Kau melakukan apa saja yang kau ingin lakukan buat umatmu. Kerjakan Tuhan. To do whatever you want to. To do whatever you want to. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Jalanmu lebih indah. Your way is Jalanmu better. lebih indah. Shake up the ground Yes. of all my tradition. Rombak Break semua down Tuhan. the walls Rombak of all semua my cara kami. religion. Your way is better. Hidup kami rombak Tuhan. Your way is better. Rombak hidup kami Tuhan. Cara kami ibadah, rombak kami, tradisi kami yang tidak berkenan di hatimu. Your way is better. Berapa banyak saudara yang hari ini sakit dan Tuhan pengen supaya saudara Tuhan intervensi. Izinkan pengalaman supranatural masuk dan menyembuhkan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk teman-teman kami yang sakit, yang mengangkat tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit kanker, kau jamah dan kau sembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Krisno. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia secara khusus. Dan jamah dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai kaki, semua dijamah oleh Tuhan. Kami hardik semua sel kanker dalam hidup mereka. Dan biar pengalaman supranatural muncul dalam hidup Pak Krisno. Kami berdoa Tuhan, tidak ada kanker yang boleh masuk dalam tubuh umatmu. Sebab tubuh umatmu adalah bait Roh Kudus. Sucikan semua tubuh kami. Tidak ada lagi dosa yang kami izinkan ada dalam hidup kami. Saudara yang merindukan pengalaman supranatural dalam keuangan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta Tuhan supaya Engkau intervensi. Supaya pengalaman supranatural terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan Tuhan. Intervensi, terobos bisnis mereka.
Terobos kerjaan mereka, terobos pengelolaan keuangan mereka. Mereka buka Tuhan, tidak ada dosa, tidak ada kamar yang tertutup lagi. Tuhan berkati mereka sampai mereka mengalami kemuliaan-Mu turun dalam hidup mereka. Tuhan, mereka yang perlu punya jodoh, mereka yang perlu mujizat dalam keluarga, mari angkat tangan-Mu. Kau yang pengen punya anak yang udah keluarga dan kau merindukan keturunan ilahi, angkat tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kau tolong anak-anak memang angkat tangan. Tuhan, yang memerlukan keturunan ilahi, aku berdoa, buka kandungan. Buka ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Buka kandungan mereka dan berikan keturunan ilahi. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jamah hidup mereka. Yes. Biar kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Yes, mengalirlah Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kalau mereka ada fatherless generation, biar bangkit orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Aku berdoa karena ini visi datang daripada-Mu. Tuhan akan menyiapkan orang-orang SGL yang baru. Biar mereka seperti perempuan Samaria bisa pergi memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab sekali Kau berfirman, semuanya jadi. Sekali Kau bersabda, semuanya tercipta. Semuanya jadi ada karena Tuhan. Oleh karena itu, biarlah umat-Mu mengalami janji-janji Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami siap menerima berkat-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.